Yo, balik lagi sama gue Richard Muratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Sabtu teman-teman ya. Udah gak berasa di hari Sabtu lagi, udah masuk weekend. Saya akan update untuk Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah di-update untuk Bitcoin dan altcoin itu ada ApeCoin ya, yang sudah saya update videonya. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran untuk ApeCoin seperti apa, menurut pandangan saya bisa dipantau atau ditonton video yang kemarin sudah saya bahas gitu teman-teman ya. Di sedikit intermezzo, tadi malam matchnya seru banget ya. Piala Dunia itu Argentina lolos sama Kroasia juga lolos teman-teman, tapi lewat drama adu penalti. Wah bener-bener seru banget gitu ya. Tinggal menunggu matchnya Portugal, dan nanti juga ada tinggal nunggu matchnya Inggris lawan Prancis ya teman-teman. Jadi harapan saya pribadi sih semoga nanti Portugal lolos sampai perempat final. Ya menurut teman-teman bagaimana bisa ditulis di kolom komentar bawah video. Dan menurut teman-teman ya, finalnya nanti kira-kira apa. Tapi kalau misalkan harapan saya sih ya Argentina melawan Portugal, dimana juga ini adalah World Cup terakhirnya untuk Cristiano Ronaldo ya. Semoga aja ya, who knows gitu teman-teman. Final benar-benar Argentina melawan Portugal. Wah, udah mantep banget ya. Oke, itu aja intermezzonya. So ya, tadi malam ada rilis data core PPI, dan PPI-nya memang ya dia adanya penurunan dari sebelumnya. Di sini core PPI 6,8% menjadi 6,2, tapi di atas ekspektasi. Ekspektasinya itu 5,9%, dan sedangkan untuk PPI-nya ini sebelumnya kan 8,1% menjadi 7,4%, tapi sayang sekali masih di atas ekspektasi teman-teman. Makanya market itu merespon koreksi. Dan ya itu juga yang bisa dibilang Bitcoin perlukan gitu ya. Kenapa seperti itu? So ya kita akan bahas untuk secara daily time frame dulu. Outlooknya masih sama ya. Ini udah dia terakhir kali itu ngetes ke wave 4-nya dia, sekaligus sebelumnya menjadi area support and resistance, dan udah mampu break dari si channelnya dia, atau bisa dibilang juga bull flag pattern. Dan posisi sekarang ya, dia kan terakhir kali ini reject di EMA 34 garis warna biru. And then dia mendapatkan rejection retest doang ya. Kalau misalkan kita lihat aja, ini sekedar retest ke area trendline resistance atasnya, kita bisa lihat di sini ya. Di sini sebelumnya trendline resistance ya, di flip menjadi support, kan dia kerja retest untuk ya biasanya setelah retest itu untuk lanjut naik lagi ya. Jadi memang koreksi yang ada pun sangat-sangat wajar teman-teman ya. Didukung dengan rilis data PPI dan core PPI tadi malam, dia mendapatkan rejection dan koreksi terlebih dahulu ya. Hopefully dia masih adanya push sekali lagi teman-teman ya, push satu kali lagi untuk ngejar ataupun finishing ke wave 5 nya dia, kalau kita mengacu per 5 pergerakan wave untuk Bitcoin secara daily time frame. Dan koreksi ini pun ya masih oke gitu, karena kenapa, kalau misalkan kita lihat dari ini pun dia retest dari trendline resistance-nya, ataupun kalau kita tambahkan dengan satu garis trendline lagi teman-teman, dipakai beras aja ya. Ini sebelumnya menjadi area resistance nih, garis kuning ini ya, resistance, dan ya ini menjadi support ya. At least dia masih bertahan atau close-nya itu di atas $17.100 sebelumnya menjadi resistance secara daily, dan ini mampu bertahan waktu close candle tadi pagi gitu ya, which is ini bagus banget ya. Hopefully di hari Sabtu atau Minggu sih biasanya kurang volatile gitu ya market, kebanyakan ya cuman sideways aja, range-nya kecil, tapi ya who knows gitu ya, siapa tahu memang masih mendapatkan sekali push lagi ya teman-teman, sebelum nanti kita memasuki minggu depan. Senin, Selasa itu kan biasanya merah gitu ya. Apalagi menjelang rilis data yang penting. Sebentar coba kita cek sebentar next week ya, kita coba cek next week tanggal bentar guys, kita lihat CPI ini di mana ya, bentar. CPI kita coba cek 13 malam biasanya malam. Nah ini ya, ada core CPI dan ada CPI juga. Ini malam benar sekitar jam setengah 9 malam teman-teman akan rilis datanya pada tanggal 13 ya, ini pada tanggal 13 Desember 2022. Jadi prepare buat teman-teman sekalian, menjelang tanggal 13 nanti bisa aja hari Senin itu merespon merah, karena menjelang rilis data CPI orang-orang mungkin aja takut nih, untuk CPI-nya nanti jelek dan lain sebagainya. Ya udah deh, coba cicil jual dulu, makanya mungkin aja nanti malah market merespon merah kembali. So ya, kita akan coba take a look untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam ya. Jadi so far untuk secara time frame 4 jamnya pun dia masih ketahan
di Fibo atau golden ratio 0,3 nya di sekitar 17.066 dolar. Ya, which is sebelumnya udah saya mention ke teman-teman, kita bisa gunakan bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high-nya yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio setelah dia mampu bertahan di box biru ini sebelum menjadi area resistance dan di flip menjadi area support gitu ya, dengan sangat baik dipertahankan sama si Bitcoin. And then kalau misalkan memang pergerakannya itu sebegitu kuatnya, ya biasanya dia cuma koreksi ke retracement 0,3 untuk lanjut naik lagi. Dimana juga retracement 0,3 kalau misalkan kita extend ke samping sebelumnya ini menjadi area resisten pada pergerakan sebelumnya. And then ya di sini berarti adanya confluence of support untuk si Bitcoin. Ya, and then kalau misalkan kita berbicara dia mendapatkan push tapi tidak signifikan kenaikannya karena weekend gitu ya, bisa aja skenario ini yang terjadi sebentar. Bisa aja skenario yang ini terjadi, memang di sini dikasih push lagi, cuman di situ potensi double top ya, ini top 1, and then ini potensi double top kedua gitu ya. Potensi untuk dia baru lanjut koreksi lagi gitu ya, karena di sini adanya double top. Dan koreksi ini pun berlangsung mungkin Senin karena menjelang nantinya hari selanjutnya itu adanya rilis data CPI ya. Jadi istilahnya probabilitas ini bisa dikatakan lumayan besar. Memang dia dikasih naik dulu, tapi kenaikannya itu cuma terbatas saja karena weekend, and then nanti menjelang hari Senin atau hari Seninnya malah dia koreksi lagi, lanjut turun lagi karena takut mungkin orang-orang mendekati rilis data CPI ya udah harga turun dulu, drop dulu ya, ngejar mungkin kisaran 16.900 atau bahkan di low terakhir ada di sekitar 16.800 16.700 dolar. Nanti baru kita lihat reaksi market setelah datanya dirilis, apakah makin bagus atau ya makin buruk gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah skenario yang bisa diperhatikan untuk secara time frame 4 jamnya pada si Bitcoin ya. Jadi memang ini ekspektasinya kalau memang dia dikasih naik tapi tidak signifikan karena mengingat ini adalah weekend ya. Cuman kalau misalkan dari area sini aja masih dibablas lagi dikasih naik lebih tinggi lagi ya udah itu bagus banget gitu ya, ngejar 17.600 17.800 gitu ya. Ya itu bagus banget. Cuman biasanya kan weekend itu pergerakannya tuh walaupun ada naik turunnya, tapi ya at least dia cuma sideways di dalam sebuah range yang tidak terlalu besar range-nya gitu ya. At least sideways di range kecil aja biasanya seperti itu ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin secara time frame 4 jamnya. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 15 menit. Jadi kita bisa coba pantau lagi aja gitu ya, time frame yang lebih kecil lagi. Jadi ketika dia kena reject ya, turun, kemudian dia secara korektif di sini terbentuk seperti sebuah mini falling wedge, and then akhirnya sudah mampu di breakout ya sama si Bitcoin ya. Kita bisa lihat ya, setelah breakout dia retest lanjut naik ya, dan ya so far dia cuman masih create base aja untuk si Bitcoinnya. Sebentar coba kita tandain di sini ya. Nah di sini ya, setelah dia breakout pun dia cuman create base aja nih ya di kisaran 17.120 sampai 17.160 dolar, sekitar area sini aja dia masih membuat range. Semoga range-nya itu kuat ya setelah dia breakout untuk lanjut naik lagi teman-teman ya, untuk melanjutkan kenaikan. Nah kalau misalkan kita pantau untuk secara time frame 15 menit, next target yang perlu diperhatikan itu kisaran berapa di sini ya, menjadi area support and then resistance pada pergerakan sebelumnya. Ini di kisaran 17.185 sampai 17.200 dolar ya, sebelumnya menjadi area support and then area resistance pada pergerakan terakhir dia di sini. Oke. Next lagi di kisaran berapa? Next lagi kita bisa mengacu untuk di high dia waktu dia bikin telltale candle lumayan panjang. Ini di sekitaran 17.260 ya, 17.260 sampai 17.290 dolar. Sekitar area situ. Jadi bisa diperhatikan kalau misalkan dia dari area sini masih kuat dikasih naik lagi ya, at least dia ngejar ke beberapa target ini aja dulu. Kita nggak ngomongin, nggak muluk-muluk 17.500, 18.000 dan lain sebagainya, karena mengingat hari ini weekend teman-teman ya. Dan breakout pun ini terjadi tidak signifikan, malah dia membuat range ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi, mungkin kenaikannya pun terbatas mengingat ini weekend ya. Jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan untuk update Bitcoin ya di hari Sabtu ini. Hopefully kita masih dikasih satu kali push lagi teman-teman, sebelum nanti mungkin menjelang rilis data CPI di tanggal 13 mungkin market akan mereaksi lumayan turun atau drop. Dan itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.